Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Kita hanya merayakan Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Jadi bukan Roh Kudusnya baru dicurahkan hari ini. Ya, Roh Kudusnya sudah dicurahkan di awal gereja setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Roh Kudus itu diberikan sekali selamanya. Jadi tidak ada pencurahan pertama, pencurahan kedua, pencurahan ketiga dan sebagainya. Sekarang ini disetul, lagi dipersiapkan untuk acara Pentakosta ketiga oleh Insinyur Niko. Karena katanya Pentakosta pertama itu di Kisah Pasal 2, Pentakosta kedua itu di Azusa Street yang melahirkan gerakan Pentakosta Karismatik 1960-an, dan Pentakosta ketiga itu di Jakarta, di Sentul. Saudara perhatikan, kita hanya sifatnya peringatan. Sama seperti kita merayakan Natal, bukan berarti Yesus baru lahir. Yesusnya sudah lahir 2000 tahun lalu, kita hanya memperingati. Kemarin itu juga bukan Yesus baru naik ke surga, hanya memperingati. Maka hari ini juga adalah hari Pentakosta, kita memperingati turunnya Roh Kudus. Karena itu jangan bikin acara-acara lalu undang Roh Kudus turun lagi. Itu namanya pengkhianatan terhadap Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam kamu. Kemarin saya ada pelayanan ke Kefa, lalu mampir ke Soe, karena gereja Efata Soe melakukan malam puji-pujian dan sabda selama 10 hari berturut-turut, mulai dari kenaikan Yesus sampai menunggu hari pencurahan Roh Kudus. Itu dilakukan 10 hari berturut-turut. Lalu saya tanya, ini acara dalam rangka apa? Mereka bilang namanya Malam Puji dan Sabda. Itu nama diubah karena sekian tahun yang lalu itu disebut Malam Penantian turunnya Roh Kudus. Tapi mereka sadar bahwa ada kesalahan teologis di sana. Kita tidak lagi menanti Roh Kudus datang. Roh Kudus sudah datang. Karena itu ini hanya peringatan. Mereka mengubahnya menjadi hari atau malam pujian dan sabda. Dan itu saya kira baik. Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan bahas satu tema yang berkenaan lagi dengan Roh Kudus. Dan tema kita adalah Pentakosta dan bahasa roh. Pentakosta bukan Pantekosta, ya. Kalau Pantekosta tidak ada arti. Kalau Pentakosta itu artinya hari ke-50, ya. Nah, mari kita melihat teks Kisah Pasal 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, berarti Roh Kudusnya turun pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta sudah ada sebelum Roh Kudus turun. Jadi bukan karena Roh Kudus turun maka jadi hari Pentakosta, tidak. Hari Pentakostanya sudah ada. Pas hari Pentakosta itu Roh Kudus turun. Kalau begitu, pada hari Pentakosta ini bukan hari diturunkan Roh Kudus. Ini Pentakosta Perjanjian Lama. Itu digunakan untuk dua hal. Pertama, mereka mengucap syukur untuk peringatan diterimanya 10 hukum. Dan yang kedua adalah hari ucapan syukur panen. Nah, pada hari Pentakosta itu semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun puji itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sekali lagi tema kita adalah Pentakosta dan bahasa roh. Mungkin tidak ada praktek di dalam kekristenan yang paling membawa kebingungan bagi banyak orang Kristen seperti praktek bahasa roh ini. Bukan hanya bahasa roh itu sendiri, tapi bahkan kemampuan berbahasa roh itu dianggap atau dinilai sebagai sebuah tingkatan rohani tertentu. Jadi kalau orang bisa bahasa roh artinya dia berada pada level rohani top. Tapi kalau tidak bahasa roh itu artinya masih ada pada level bawah. Semakin sering berbahasa roh, tingkatannya semakin tinggi. Makin jarang bahasa roh, itu makin bawah. Apalagi tidak pernah bahasa roh seumur hidup. Saudara adalah warga Kristen kelas bawah. Karena itu maka pada kesempatan ini saya ingin membahas persoalan bahasa roh dengan acuan pada teks bacaan kita, tapi nanti juga saya menyinggung teks yang lain dalam kitab suci. Ayat 4, mari kita lihat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara perhatikan ayat ini, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Tidak dibilang mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Maka orang biasanya mempersoalkan bahwa sebenarnya yang di dalam Kisah pasal 2 itu bukan bahasa roh. Bahasa roh itu yang di 1 Korintus pasal 14. Tapi di Kisah pasal 2 itu bukan bahasa roh. Nah, di sini saya jelaskan dulu bahwa perlu diketahui istilah bahasa roh ya di dalam perjanjian baru itu dikenal atau ada istilahnya adalah glossolalia. Glossolalia itu berasal dari dua kata. Kata pertama adalah glossa, kata yang kedua adalah lalein dari kata dasar laleo. Nah, glossa itu apa? Glossa itu diterjemahkan bahasa. Tapi secara harfiah, glosa itu artinya lidah. Ya, sebagai sebuah indera kita untuk merasa. Karena itu maka kalau kita melihat 1 Korintus 14 ayat 5, Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, bahasa roh itu, ayat ini di dalam versi King James itu diterjemahkan with tongues. Berbicara dengan lidah. Jadi glosa itu adalah lidah. Sedangkan lalein yang berasal dari kata laleo itu artinya berbicara. Sehingga glosa lalein itu sama dengan berbicara atau berkata-kata dengan lidah. Itulah sebabnya seringkali bahasa roh juga disebut dengan istilah bahasa lidah. Karena arti kata glosa itu terjemahan harfiahnya harusnya adalah lidah. Nah, tapi saudara, di dalam Alkitab Indonesia diterjemahkan bahasa roh, speaking in tongues. Ada kata glosa, ada kata lalein. Berarti kalau muncul kata glosa, kata lalein,
berbicara dengan lidah atau berbicara dengan bahasa roh. Maka bahasa roh itu adalah glosa lalein. Ada glosa, ada laleinnya. Sekarang saudara lihat Kisah 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata, laleo, dalam bahasa roh, glosa. Jadi saudara lihat dua kata Yunani muncul di sana, yaitu glosa dan laleo, itu menjadi bahasa roh. Lalu Kisah 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata, laleo, dalam bahasa roh, glosa. Ada glosa, ada laleo. Jadi bahasa roh itu glosa, laleo. Nah sekarang bagaimana dengan Kisah 2 ayat 4? Mari kita lihat Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata, laleo, dalam bahasa-bahasa lain, glosa. Berarti baik glosa maupun juga laleo, lalein, ini muncul sama-sama. Kalau di dalam ayat-ayat yang lain sebelumnya ada glosa, ada lalein atau laleo, artinya bahasa roh. Di dalam Kisah 2 ayat 4, dua kata Yunani ini muncul, baik glosa maupun laleo, maka boleh dianggap bahwa Kisah 2 ayat 4 sekalipun di dalam terjemahan Indonesia tidak disebut bahasa roh, tapi ini adalah bahasa roh. Jadi dapat dipastikan bahwa pada hari Pentakosta, pada saat murid-murid menerima Roh Kudus itu, saat dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka memang berbahasa roh. Nah, kalau memang itu bahasa roh, maka ini menarik bahwa ini adalah pertama kalinya kasus bahasa roh terjadi di dalam kitab suci. Dan ini adalah hasil pekerjaan Roh Kudus sendiri dari cerita Kisah pasal 2. Maka harus dilihat bahwa inilah standar bahasa roh yang sejati seperti itu. Kalau mau tahu bahasa roh yang sungguh-sungguh itu, yang Alkitabiah itu seperti apa, kita bisa mengacu pada banyak ayat kitab suci. Tapi yang pertama-tama dan yang paling jelas, paling asli, itu adalah di Kisah pasal 2. Nah, sekarang saya mau kita melihat ke dalam Kisah pasal 2 ini untuk menyelidiki bahasa roh yang sesungguhnya itu seperti apa atau konsepnya bagaimana. Hal pertama yang akan kita bahas adalah seperti apa bahasa roh itu dalam Kisah pasal 2. Saya mau menjelaskan dua hal di sini. Pertama, seperti apa bahasa roh itu? Pertama adalah bahwa itu benar-benar sebuah bahasa. Itu sebuah bahasa. Perhatikan bahwa yang diberikan Roh Kudus dan diucapkan murid-murid adalah sebuah bahasa. Kembali ke Kisah 2 ayat 4. Lalu mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa. Jadi ini adalah bahasa. Tadi sudah saya katakan bahwa kata bahasa ini menggunakan kata Yunani glosa. Tapi apa artinya bahasa? David Baker mengatakan, bahasa adalah sistem perkataan-perkataan yang dipakai oleh bangsa atau kelompok tertentu. Misalnya dalam Yesaya 45:23, Kisah 2 ayat 6, 11, Wahyu 5 ayat 9, dan lain-lain. Perhatikan definisi ini. Bahasa adalah sistem perkataan-perkataan. Adanya sistem perkataan-perkataan itu disebut sebagai bahasa. Itu berarti saudara, dan kita semua tentu tahu bahwa yang namanya bahasa itu mengandung kosakata. Itu mengandung perbendaharaan kata yang dapat dipakai untuk berkomunikasi. Perbendaharaan kata itulah yang membedakan bahasa dan bunyi. Itu bunyi. Tapi yang sedang keluar dari mulut saya ini bahasa. Karena itu bunyi, dia tidak perlu kosakata bunyi. Dia tidak perlu kosa bunyi. Tapi kalau bahasa, dia memerlukan kosakata. Sekalipun mungkin ada nada,
Tapi kalau tidak ada perbendaharaan kata, tak bisa disebut sebagai bahasa. La 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 la. Nadanya ada, tapi dari awalnya la 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 saja. Kalau begitu, itu hanya dapat diartikan sebagai bunyi dan bukan bahasa. Ini barang ini. Ya. Kalau dia tang 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 tang, itu bunyi, bukan bahasa. Tapi yang namanya bahasa, dia memerlukan perbendaharaan kata di dalamnya, baru bisa disebut sebagai bahasa. Nah, kalau yang sedang kita bicarakan ini disebut sebagai bahasa roh, maka seharusnya bahasa roh itu mengandung sejumlah kosakata. Anehnya sekarang ada banyak orang mengaku berbahasa roh, tapi yang dikeluarkan dari mulutnya tidak ada perbendaharaan kata yang cukup, melainkan satu bunyi yang terus diulang-ulang, yang hanya condong sebagai sebuah bunyi atau ricuhan saja. Bala 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 kurra bara 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 kurra bara bara bara. Itu bukan bahasa. Itu ricuhan, itu bunyi. Itu bukan bahasa, itu bunyi. Sebenarnya saudara, dari sini saja kita harus mengerti bahwa bunyi yang populer itu pasti bukan bahasa. Apalagi bahasa roh. Ingat, apa yang sedang kita bicarakan ini disebut bahasa, harus mempunyai perbendaharaan kata. Ingat juga bahwa di dalam surat Korintus, Paulus pernah berulang-ulang menekankan bahasa roh itu perlu diterjemahkan. Dalam bahasa di Korintus ditafsirkan. Kata Yunani yang dipakai di situ adalah hermeneo. Hermeneo itu bisa punya dua arti. Ditafsirkan, diterjemahkan. Itu hermeneo, sama-sama begitu. Sehingga maksudnya adalah bahwa di dalam penggunaan bahasa roh oleh Paulus, Paulus mengharuskan bahasa roh itu perlu diterjemahkan. Kalau itu perlu diterjemahkan, saudara pikirkan, yang bisa diterjemahkan itu cuma bahasa yang ada kosakata. Coba saudara terjemahkan ini ya. Coba terjemahkan apa? Tidak bisa. Sebuah bunyi yang sama mau diterjemahkan apa? Sedangkan peraturan dari bahasa itu harus diterjemahkan secara implisit, itu memang harus bahasa yang punya kosakata, baru bisa diterjemahkan. Kalau hanya bunyi-bunyi begitu, apa yang diterjemahkan? John MacArthur bilang begini, yang bisa diterjemahkan adalah bahasa yang baik, di mana kita mengambil satu bahasa yang satu dan diterjemahkan ke dalam bahasa lain sehingga bisa dimengerti. Ricuhan dan bahasa estetik tidak bisa diterjemahkan dengan baik. Karena itu perhatikan sungguh-sungguh, saudara yang biasa bahasa roh. Di gereja-gereja atau persekutuan doa, kalau kamu tidak punya perbendaharaan kata, diamlah. Karena kamu tidak sedang berbahasa roh. Amati juga semua orang yang mengaku berbahasa roh. Kalau mereka tidak punya perbendaharaan kata yang cukup, itu pasti bukan bahasa. Karena ini bahasa roh, namanya bahasa, itu punya bahasa. Ingat saudara, kita tidak selalu mengerti apa yang orang omong. Tapi kita bisa tahu bahwa dalam omongan itu ada kosakata yang cukup. Walaupun tidak mengerti. Tuh Enson baru pulang dari Rusia tuh pagi ini. Pasti dia ketemu banyak orang yang bicara dan saya yakin dia tidak mengerti.
Walaupun tidak mengerti, tapi dia pasti tahu bahwa itu bahasa. Karena ada kosakata. Coba saudara lihat satu video ini. Kalau me, tus fe kambayan fet om hemutu samtin. Neno me po ala tusa. Kan han feto etan. Sami sa kamilin nan meo. Na pingkiloy. Meup sa, han me pong fain me. Meo no kais ne. Meo pal tasibian, pahbian, kai naik. Nona, ko ama uen itun lail ko en. Isa itu ten ko. Kasale ho me bumbin. Nek na leo kleuf. Kai naik. Ho alam na. Ato ni bin kana pen falet tabui. Iho makum. Nah, jika kata-kata yang dikeluarkan, sekali lagi hanya 2-3 kata saja, maka itu jelas bukan bahasa. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua. Itu adalah sebuah bahasa di dunia ini. Bahasa di dunia ini. Perhatikan Kisah 2 ayat 6-11. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka mendengar murid-murid bicara dalam bahasa mereka sendiri. 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua ini berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya, berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Ini banyak tempat. Baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Itu berarti bahwa pada waktu bahasa roh di Kisah 2 terjadi, yang diucapkan murid-murid itu adalah bahasa Partia. Itu adalah bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, bahasa Yudea, Kapadokia, bahasa Pontus, Frigia, Pamfilia, bahasa Mesir, bahasa Libya, bahasa Roma, bahasa Kreta, bahasa Arab, dan sebagainya. Billy Graham bilang, bahasa-bahasa lidah ini adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang di seluruh kekaisaran Romawi yang datang ke Yerusalem untuk Pentakosta. Lalu dalam ayat 4 tadi saya sudah tunjukkan bahwa kata bahasa itu menggunakan kata Yunani glosa. Tapi dalam ayat 6 dan ayat 8 kata bahasa di sana tidak lagi menggunakan kata Yunani glosa, tapi kata dialektos. Perhatikan ini. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam dialektos mereka sendiri. Ayat 6. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam dialektos kita sendiri, yaitu dialektos yang kita pakai di negeri asal kita. Dari kata dialektos ini turun kata dialek. Dialek itu apa? Logat. Maka ini bukan hanya murid-murid berbicara dalam bahasa orang-orang itu, tapi bahkan ikut logat di dalamnya. Naumbi me. Naumbi kopen papa. Nah itu bukan hanya bahasa, itu sudah termasuk logat di dalamnya. Pada hari Sabtu toko-toko tutup. Nah itu sudah termasuk logat di dalam. Nah kalau ini adalah logat atau dialek, ini pasti bahasa manusia. Makanya ada logatnya, ada dialeknya. Karena itu saudara, kalau di sini disebut bahasa roh, glosa, lalia, lalein. Dan ini adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada saat itu di dalam dialek mereka. Maka bahasa roh sesungguhnya bukan bahasa surgawi yang hanya dimengerti oleh Tuhan. Itu adalah bahasa di dunia ini yang dimengerti oleh manusia. Perhatikan, bahasa roh itu membuat yang tidak mengerti menjadi mengerti. Tapi bahasa roh sekarang,
Yang mengerti malah jadi tidak mengerti. Dia omong panjang lebar, kita ini apa yang dia omong apa? Artinya justru bahasa rohnya kita mestinya mengerti jadi tidak mengerti. Padahal bahasa roh di Kisah 2 yang tidak mengerti jadi mengerti. Jadi bahasa roh itu bukan bahasa dari surga sana. Bukan bahasanya malaikat. Masa di dunia ini yang dipakai oleh orang-orang di belahan dunia tertentu yang kalau diucapkan dan mereka dengar, mereka mengerti bukan hanya dalam bahasa mereka, bahkan dalam dialek atau logat mereka. Nah, dialektos itu, John F. MacArthur mengatakan, sebagian dari mereka yang hadir pada Pentakosta mendengar pesan Allah diberitakan dalam bahasa mereka sendiri, sebagian lagi dalam dialek atau logat mereka. Penggolongan seperti ini, seperti bahasa dan logat, tak akan dipakai kalau muncul adalah bahasa estatik. Kalau bahasa estatik orang trans, tak mungkin ada dialek seperti ini. Jadi bahasa roh itu kalau diomong, orang tidak mengerti jadi mengerti. Tapi ada problem. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal yang rahasia. Di situ ada kata-kata sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. Nah, itu bagaimana? Nah, ingat, setiap kali kita mempelajari teks tidak boleh melupakan konteks. Begini, di 1 Korintus pasal 14 itu sebenarnya Paulus tidak sedang mengajar tentang bahasa roh. 1 Korintus pasal 14 itu Paulus sedang mengkritik praktek bahasa roh aneh yang muncul di Korintus. Ada semacam bahasa roh yang asing, yang tidak sama dengan Kisah pasal 2. Tapi itu subur di dalam jemaat Korintus. Maka Paulus waktu membahas 1 Korintus pasal 14, dia bukan mengajar soal bahasa roh. Dia mengkritik bahasa roh yang ada. Dengan bahasa-bahasa sindiran. Dan dia begitu merendahkan bahasa roh di satu sisi dan meninggikan nubuat di sisi yang lain. Itu konteks 1 Korintus pasal 14. Coba saudara melihat kata-kata dari Donald Guthrie, seorang profesor perjanjian baru. Nampaknya bahasa lidah yang hanya dibahas oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus telah berkembang di Korintus tanpa arah dan diberi penilaian yang berlebihan sehingga terjadi kekacauan. Orang-orang yang belum percaya menyebut orang-orang Kristen itu gila karena bahasa roh yang aneh. Lalu seorang penafsir Alkitab yang hebat dari kalangan Pentakosta namanya Gordon Fee, dia mengatakan begini, kalau hanya membaca 1 Korintus 12 saja soal karunia-karunia, maka kelihatannya Rasul Paulus sementara menginformasikan atau memberi pengajaran tentang karunia-karunia roh. Namun setelah membaca 1 Korintus 14, maka jelas bahwa maksud Rasul Paulus dalam tulisan ini bukan sedang mengajar atau menginformasikan karunia-karunia roh, tapi bertujuan mengoreksi jemaat Korintus akan penyalahgunaan bahasa roh. Terus memangnya sebenarnya bahasa roh apa yang muncul di Korintus? Nah, ini butuh penjelasan yang panjang. Saya tidak mau jelaskan. Saudara bisa membaca itu di dalam buku saya soal bahasa roh. Itu saya berikan penjelasan panjang lebar dari mana muncul bahasa roh aneh di jemaat Korintus ini. Nah, karena itu saudara-saudara, karena ini adalah kritik terhadap bahasa roh di Korintus, Paulus dalam banyak bagian, banyak ayat, dia menyindir praktek bahasa roh Korintus itu sebagai bahasa roh yang aneh, yang tidak sesuai dengan Kisah pasal 2. Nah, di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 itu dikatakan bahwa tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. Sedangkan di Kisah pasal 2 itu orang tidak mengerti jadi mengerti. Maka Paulus hanya mau begini, bahasa roh kalian ini bahasa aneh ya. Kalau di Kisah pasal 2 orang ngomong ngerti. Tapi kalian ini kalau ngomong bahasa roh tidak ada orang mengerti. Hanya Tuhan saja yang bisa mengerti kalian punya bahasa itu. Dengan kata lain di situ ya, Paulus sedang menyindir bahasa roh palsu mereka. Maksudnya bahasa roh yang asli dimengerti oleh yang mendengar.
Sedangkan bahasa roh kalian ini aneh, tidak ada orang mengerti. Jadi itu sama dengan kalian sedang bicara dengan Allah. Padahal bahasa roh sesungguhnya bukan bicara dengan Allah. Nanti sebentar saya akan jelaskan lebih jauh tentang ayat ini. Jadi sekali lagi saudara, bahasa roh sesungguhnya itu adalah bahasa di dunia ini yang dimengerti oleh mereka yang empunya bahasa itu. Charles Ryrie bilang begini, kemampuan bahasa roh, waktu dia bahas bahasa roh, dia mendefinisikannya, bahasa roh itu adalah kemampuan yang diberikan Allah untuk berbicara dalam suatu bahasa dunia yang tidak dikenal oleh orang yang bicara. Orang yang bicara tidak mengenal, tapi bahasa itu ada di dunia ini. Itu bahasa roh sesungguhnya. Apakah ada contoh bahasa roh model seperti itu? Ada. Saya berikan kutipan dari bukunya Stephen Tong. Stephen Tong membuat satu cerita begini. Pernah satu kali di Rusia, ada seorang pengkhotbah Amerika yang berkeliling memberitakan Injil. Selama itu ada seorang pemuda gereja baptis setempat dengan setia menjadi penerjemahnya ke dalam bahasa Rusia. Pengkhotbah Amerika itu dengan setia memberitakan Injil ke gereja-gereja di bawah tanah di Rusia. Pada suatu hari ketika dia datang mau berkhotbah, orang memberitahu kepadanya bahwa dia tidak dapat lagi berkhotbah karena pendengar tidak mengerti bahasa Inggris, sedangkan penerjemahnya sudah ditangkap oleh KGB. Itu intelijennya Rusia. Mau ngomong bahasa Inggris orang tidak mengerti, penerjemahnya sudah ditangkap. Dia sedih sekali dan dia berdoa dengan sungguh. Malam itu dia tetap ke tempat kebaktian. Tidak ada orang yang dapat menerjemahkannya. Tuhan bekerja dalam hatinya. Dia mulai berkhotbah, khotbah dalam bahasa Inggris. Ketika dia berkhotbah, semua yang mendengarnya mendengar dalam bahasa Rusia. Hal ini terjadi dan inilah karunia Roh Kudus yang sejati. Tidak ada yang terjemahkan. Ini bagaimana dia sikat dalam bahasa Inggris. Apa yang terjadi, terjadilah. Tapi yang anehnya adalah semua orang yang mendengar khotbah itu mendengar dalam bahasa Rusia. Sampai dari sumber yang lain dikatakan bahwa setelah kebaktian itu orang datang kepada pendeta itu. Kalau ternyata Bapak bisa bahasa Rusia, untuk apa perlu penerjemah pada hari-hari sebelumnya? Justru itu cocok dengan Kisah pasal 2. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kita lihat cerita itu kelihatannya mujizatnya atau keajaibannya terjadi di mulut pembicara itu atau di telinga pendengar? Tidak jelas. Apakah Tuhan yang telah memutar mulut pengkhotbah itu sehingga dia kira dia ngomong dalam bahasa Inggris, ternyata yang keluar adalah bahasa Rusia? Atau yang keluar sesungguhnya mulutnya tetap bahasa Inggris tapi terjadi sesuatu di telinga pendengar sehingga yang masuk itu adalah bahasa Rusia? Tidak jelas, tapi yang pasti ada mujizat. Seperti kata Donald Guthrie, tidak jelas apakah Lukas memahami mujizat itu sebagai mujizat percakapan atau mujizat pendengaran. Tapi dia tidak sangsi bahwa itulah pekerjaan Roh Kudus. Dari dua hal yang saya sampaikan ini jelas. Bahasa roh itu adalah bahasa di dunia ini. Milik dari suatu bangsa tertentu. Bukan bahasa di surga. Bukan bahasa dari planet Jupiter atau Saturnus. Bahasa di dunia ini. Dan itu betul-betul bahasa. Dari sini saja mestinya kita sudah bisa menilai dengan baik semua praktik bahasa roh yang beredar. Sekarang yang kedua. Bagaimana sifat dari bahasa roh itu? Nah, kalau kita perhatikan cerita di Kisah 2, bahasa roh yang terjadi di sana itu bersifat mujizat atau supra alamiah, adikodrati. Sifat mujizat dari bahasa ini tidak terletak pada jenis bahasa, karena bahasanya bahasa biasa yang ada di dunia ini. Tapi sifat mujizatnya terletak pada kemampuan berbicara bahasa-bahasa itu tanpa pernah dipelajari sebelumnya. Roh memberikan pada mereka saat itu juga untuk bicara. Kisah 2 ayat 4.
Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Gara-gara itu maka orang-orang yang mendengar, pemilik-pemilik bahasa itu mulai heran. Ayat 78. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Murid-murid orang Galilea, mereka tahu-tahu bisa bicara bahasa lain, itu membuat orang-orang heran dan mereka sempat menyinggung, bukankah mereka semua orang Galilea? Memang ada apa dengan orang Galilea? Ya, Richard Rocknecker bilang begini, para murid yang berkata-kata itu orang Galilea. Tentunya tidak berbicara dalam bahasa mereka, di mana umumnya dianggap tidak berpendidikan dan tidak berbudaya. Orang Galilea itu dikenal sebagai orang tidak berpendidikan, orang tidak berbudaya. Ucapan orang Galilea segera menunjukkan asalnya. Ingat, waktu perempuan di ruang sidang itu tanya, engkau juga salah seorang dari mereka? Itu nyata dari bahasamu, nyata dari logatmu. Karena orang Galilea kalau omong di mana saja orang sudah tahu lu dari Galilea. Lu tidak bisa tipu lagi. Ya, logat jelas. Ada beberapa orang dari kita kalau omong itu sudah jelas, lu tidak perlu omong dari mana, kita sudah tahu dari mana. Ya. Nah, karena mereka tidak dapat mengucapkan suara guttural, suara yang dikeluarkan dari tenggorokan dan cenderung menelan suku kata tertentu. Hilang kalau orang Galilea omong tuh kadang-kadang ada kosakata yang hilang. Bukan huruf. Kalau huruf hanya sabu saja, ya. Ini kosakata bisa hilang. Tapi itu kan juga bahaya itu ya, kalau hilang. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Sampai di sabu, R hilang. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Dari situ kita bisa tahu, oh ini orang Sab. Ya. Nah begitu juga ada ciri khas orang Galilea. Dia ngomong saja orang sudah tahu dia orang Galilea. Karena itu orang Galilea dicemooh oleh orang-orang kota besar seperti dari Yerusalem. Mereka seringkali mengolok-olok orang Galilea. Ya, maka bagaimana mungkin para murid yang tidak berpendidikan dapat mengucapkan bahasa-bahasa bangsa lain dengan lancar dan baik? Tidak heran bahwa orang-orang yang mendengar para murid itu menjadi tercengang. Karena memang orang Galilea ini orang agak bodoh, tidak berbudaya, tidak berpendidikan. Tapi anehnya mereka bisa mengucapkan, saya bisa berbahasa Inggris, tapi bisa bahasa Inggris logat Indonesia. Orang bisa bahasa Inggris logat Flores. Tapi yang terjadi di sini, mereka bukan hanya berbicara dalam bahasa orang lain, tapi sekalian logatnya, dialektosnya orang lain. Bisa mengikuti dialek orang lain, itu butuh waktu panjang. Orang Jawa tinggal di sini sekian puluh tahun juga belum tentu bisa. Kita mengerti kapan kita gunakan beta, kapan kita menggunakan B. Iya kan? Kita bilang bosong, tapi mereka bilang besong. Itu dari situ kita bisa tahu. Tinggal bertahun-tahun pun belum tentu bisa. Tapi ini bayangkan murid-murid Galilea, orang Galilea, kok bisa bahasa sekaligus dengan dialeknya, logatnya, kapan belajarnya? Ini berarti mujizat sedang terjadi. Sifat ini adalah sifat mujizat tanpa belajar. Karena Roh Kudus memberikan langsung tahu semuanya. Itu berarti bahwa semua upaya untuk belajar bahasa roh, tiru meniru sampai kursus bahasa roh dengan semua teorinya, pasti akan menghasilkan bahasa roh yang tidak alkitabiah alias bahasa roh palsu. Tapi jangan heran, sekarang praktek kursus bahasa roh banyak. Bahkan itu muncul di dalam resmi, di dalam buku School of Ministry-nya Bethany. Waktu mereka masih jadi GBI, belum gereja Bethany.
dalam buku mereka, halaman 25, buku Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus memberikan ucapan, tapi manusia yang mengucapkan. Roh Kudus memberikan, tapi kita yang mengucapkan. Nanti belakangan, karena itulah kita harus memulainya. Roh Kudus sudah berikan di dalam kita, tapi tidak akan keluar kalau kita tidak mulai. Jadi kita harus mulai bicara. Pompa air sanyo itu lu pompa tidak akan keluar, lu masih kasih pancingan sedikit. Air sedikit baru begini baru dia keluar. Victor Bargen, dia mencatat ada teori-teori soal kursus bahasa roh. Tolonglah calon itu, calon penerima bahasa roh. Tolonglah calon itu untuk melihat bahwa karunia itu telah diberikan. Dan apa yang harus ia lakukan hanyalah menerimanya. Bimbinglah ia untuk menyadari bahwa setiap orang yang telah diselamatkan melalui baptisan telah siap untuk menerima baptisan Roh Kudus. Katakanlah kepadanya bahwa pada waktu tangan diletakkan di atasnya, dia akan menerima Roh Kudus. Suruhlah calon-calon itu untuk menggerakkan pita suaranya. Yuk, gimana? Yuk, gerakan. Ya. Suruhlah calon itu untuk menggerakkan pita suaranya, tetapi dia juga harus bekerja sama dengan pengalaman itu. Suruhlah ia membuang semua rasa takut bahwa pengalaman itu bisa palsu. Suruhlah dia membuka mulutnya lebar-lebar, bernapas sedalam mungkin, dan pada saat yang sama memberitahu dirinya sendiri bahwa sekarang dia sedang menerima roh. Gerakan pita suara. La, la,